semuanya. Halo, balik lagi nih di acara Mostuy. Ngobrol santuy bareng aku Tirta Lia sama Bisma Remaja Karya dari TJKN 2020. Nah, jadi di malam hari ini, guys, kita akan ngobrol santuy bersama ketua kita, ketua HMJ dari TJKN, membahas tentang manfaat organisasi yang Hafidaya. dan kakak. Iya, jangan lupa kita seangkatan. Bis, kenapa sih Mostuy dipindahin ke hari ini? Karena kalau di hari dulu kan Jumat ya, Jumat, nah jadi padat. Nah terus ada dari HMJ lagi kumpulan. Nah, sebagai penanggung jawab itu dari angkatan 18, 19, sama 20. Jadi kita dibikin lagi struktur organisasinya, bisa disebut ya sebagai panitia kayak gitu. Kita langsung Panggil aja, jangan lama-lama. yang terhormat Lord kita Islam. Kita tampilkan Dede. Waalaikumsalam. Silakan. Luar biasa. Biasa. Dengan semangat ini. Apalagi kan di bulan suci Ramadan yang baru 2 hari, harus semangat. Betul, semangat. Memulai biasa sambil belajar kita sebagaimana kita juga kan kepada 2020 harus punya pengalaman regenerasi. Kita kan Udah malam kayak belum buka. Kenapa belum buka tadi? Kan semangat dari sini, jadi Antusias ya. antusias banget sama. Alhamdulillah lancar berjalan. Semoga kalian yang di rumah dan yang selalu aktivitas semoga lancar selalu. Tetap semangat, tapi tetap jaga protokol kesehatan. Jaga jarak, jaga iman, Jaga mata. Jaga hati juga. Ya, ada deh kita akan membahas tentang manfaat organisasi. Nah, sebelum itu, menurut Adede, apa sih organisasi itu? Nah, sambil santai aja ya. Kopi luar apa kopi nih? Kopi Kopi dulu. Nah, jadi teman-teman kalau menurut aturan hadiah organisasi itu sekumpulan orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu yang sudah terstruktur. Jadi sekumpulan ini sekumpulan orang-orang yang ingin mencapai tujuannya untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi harus satu tujuan ya dari semuanya, kayak dari yang semua yang ikut organisasi tujuan. Kalau ada tujuan pasti nanti bakalan mencapai. Iya, harus satu tujuan dalam organisasi itu. Kepentingan bersama itu lebih diutamakan dari kepentingan pribadi. tapi ini ada deh kalau misalkan beda pikirannya si A sama si B dalam suatu organisasi itu normal sih. Normal, karena kan semua orang itu punya pendapat masing-masing ya. Nah, justru dalam organisasi itu kita tuh bermusyawarah dengan menghasilkan satu tujuan gitu, biar nanti menurut ini A, menurut ini B, menurut ini C gitu. Tapi kita cari tuh mana yang terbaik gitu. Wajar aja kalau berpendapat ada yang A atau yang B gitu, wajar. Ya berarti jangan sampai perbedaan itu pun bisa. Nah, Dari perpecahan. Ya, justru perbedaan itu. kalau bisa itu perbedaan yang menyatukan. Ya. Seperti yang pandai merangkaikan
Siapa sih? Roman Cijisan. Boleh lah. Boleh. Di mana itu orang susah? Di Instagram. Ini ada. Oh ada. Tapi mungkin ada pertanyaan nih dari teman-teman. Silakan yang nanti. Kalau dari Firda sih kan ada dia sekarang menjabat sebagai ketua lingkungan. Ya di mana? Ya, Di jadi mana? kemana? Terus ada alasan nggak ada dia mau gitu? Tadi dari yang mana alasan ada dia masih mau gitu? Alasan mau ikut organisasi gitu ya? Ya, Kenapa ingin mau jadi ketua gitu ya? masih ya. Nah kalau aku pribadi ya, serius ya. Jadi jadi gini teman-teman, aku pengen punya ilmu baru gitu, selain kuliah matkul ya, mata kuliah juga berpikir bahwa aku butuh ilmu di luar perkuliahan, kayak ikut organisasi kayak ini, dan alhamdulillah diamanahi oleh teman-teman dari teman-teman PJKR buat menjadi ketua himpunan begitu. Ya pastilah mungkin ini suatu amanah yang harus ada ya, supaya ya utamanya ingin PJKR itu lebih dikenal oleh kalangan masyarakat, baik itu di Subang, di Jawa Barat, dan tentunya di Indonesia gitu. Karena kita juga mempunyai ini potensi yang mahasiswa di unsur ini ya di Universitas Subang, khususnya di PJKR itu punya potensi yang begitu besar. Karena kita tuh generasi anak bangsa untuk ya mengharumkan nama bangsa dengan potensi yang kita miliki. Berarti kita sebagai anak daerah ya tidak gentar atau ingin bersaing mungkin Ya, sama ada di kota-kota. Kota juga ingin menunjukkan Kalau kita eksistensi. tuh ada. Nah kebetulan kan kita juga kan pengen juga akreditasinya ya, jadi kita tidak kalah daya saing gitu dari universitas lain gitu. Kayak meskipun kita swasta, tapi kita kualitasnya bagus SDM-nya. Nah, bisa. Iya, salah suatu kebanggaan satu-satunya di Subang. Karena gini loh teman-teman, mau kalian kuliah di negeri, mau di kota atau ternama, itu kembali lagi sih ke dirinya masing-masing. Kalau kita punya niat bagus, ya kita di sini juga pasti terkembang sesuai dengan kemampuan kita. Apalagi kita punya dosen-dosen yang bagus, lulusan terbaik, benar nggak? Benar. Fasilitas itu kan kita kita punya tim sendiri, kita dan lain-lain. Apalagi kita di PJKR Universitas Subang itu kekeluargaan besar. Jadi kita tuh harus bersyukur gitu. Jadi ya semangatlah kuliah dan berorganisasi. Nah, ada deh. Kira juga kan kalau bapak yang namanya kuliah di mana aja sama aja. Yang benar kalau kitanya kayak di kuliah ternama kayak gimana dengan perusahaan. Kalau kitanya nggak benar, ya cuma isi ruang gitu. Nah, untuk ada sendiri kan udah mencoba jadi ketua nih. Rasanya itu kayak gimana sih? Apakah siaplah saya jadi ketua? Depannya. Pokoknya rasanya ada loh. Yang dirasakan sebagai ketua apakah campur aduk sih? Campur aduk. Gimana dengan Ada seninya, ada ya bangganya, ada kita tuh ya itu belajar lah ya. Kalau di organisasi itu kita belajar bahwa kita tuh bakal keluar di bukan bernama jadi kita tuh kan nanti bakalan keluar tuh ke lingkungan masyarakat terjun langsung kan itu. Nah
dengan berorganisasi itu kita kayak dulu kayak kalian ini mati public speaking loh, secara tidak langsung kalian latihan berbicara di depan orang tuanya, di depan kayak gini meskipun jadi virtual kan, tapi kita mati. Nah banyak sekali manfaatnya kayak kemarin kan kita pemanukan kena banjir, itu ada sosialnya kan kita itu merasakan gimana sih mereka terkena banjir, terus rumah mereka rusak, kita itu selalu merasakan apa yang mereka rasakan. Sebenarnya berarti organisasi tidak ada di kehidupan kita ya? Iya, tergantung organisasinya. Maksudnya kita juga harus pintar-pintar memilih organisasi. Kita juga harus melihat organisasi itu visi-misinya kemana sih, arahnya itu kemana sih gitu. Apakah ke arah yang positif ataupun negatif. Gitu. Kan kita udah gede lah, udah dewasa. Kita tuh harus bisa memilih mana yang baik, mana yang salah. Mana yang baik, mana yang benar. Iya. Ada pernah pusing nggak kayak tugas kuliah sama tugas organisasi gitu? Gimana sih cara Dede Waktu. Jadi kalau masalah pusing pasti semua orang itu pasti pernah merasakan pusing ya. Caranya pusing nggak? Pusing lah ya. Kalau misalnya tapi kita juga harus memiliki kewajiban kita ya. Kita waktunya kuliah, waktu organisasi harus balance. Jadi, di organisasi juga kita itu belajar memanage waktu. Jadi kita tuh harus menempatkan mana untuk waktu kuliah, mana untuk waktu organisasi, mana untuk main, yang main sekali-kali boleh. Merefresh otak-otaknya. Tidak ada. Yang akan dilakukan pasti ada kelebihan dan kekurangannya gitu. Apa sih kelebihan dan kekurangannya dari organisasi? Kalau kelebihannya ya itu tadi ya, manfaatnya sangat banyak. Kita bisa kayak manage waktu, terus kita juga melatih speaking kita, terus kita lebih siap lah menjadi kan ini tuh organisasi itu ibaratnya miniaturnya pemerintahan. Jadi ketika kita turun ke misalkan siapa tahu kan Bisma jadi kepala desa atau jadi DPRD atau bupati kan udah tahu kan. Nah kalau kita sudah belajar termasuk di organisasi, setidaknya kita udah tahu nih, tugasnya itu seperti ini. Begini banget gitu. Terus banyak sekali manfaatnya kayak apa ya, relasi kita tuh kan alhamdulillah ya sekarang di Universitas Subang itu HMD-nya udah kita udah masuk tuh diskusi penjas Indonesia, diskusi penjas sejabat udah masuk alhamdulillah. Nah itu kan kita itu secara tidak langsung tuh kenal ya sama misalnya teman-teman dari UPI, dari UMJ, dari UNAS, dari ya banyak lah. Jadi itu suatu kebanggaan tersendiri loh. Jadi mungkin kan siapa tahu ketika kita main ke Bandungnya, bisa kita lagi disuruh misalnya ban bocor, atau kita saling kita diskusi. Dan siapa tahu nanti kita keluar dari PJKR ini kita tuh misalkan ada lowongan pekerjaan, ini tuh ada lowongan untuk mengajar bisa di sini. Nah, betul kan? Iya. Itu sih manfaatnya banyak. Kalau dari kekurangannya ya mungkin itu kembali lagi ke dirinya sendiri ya. Mungkin ada yang berpandangan bahwa ngapain sih organisasi itu kita sendiri itu ngurusin sendiri, tapi kalau dilihat dari manfaatnya lebih banyak ada manfaatnya dibanding kekurangannya.
Mungkin untuk saat ini nggak ada sih kalau aku yang ngerasain kalau yang ngerasain belum ada sih kekurangannya. Mungkin ya kita mungkin PJKN itu masih muda, artinya mungkin kita juga perlahan-lahan menuju PJKN itu setiap tahunnya baik dan mungkin dari angkatan kalian juga bisa mengharumkan gitu nama besar PJKN melalui organisasi. Nah, kan tadi kata kayak kembali lagi ke diri kita masing-masing. Namun sih kita harus berfungsi kayak gitu. Nah, gimana sih tanggapan Aa buat orang yang kurang partisipasi, terus apa solusinya gitu buat orang yang kalau mandang organisasi itu, ih capek ngapain, males. Mungkin kalau menurut saya itu kan belum tersebut. Hatinya untuk bersih penjaga. Jadi belum kenal rasa nggak sampai kita kayak Universitas Subang belum kenal itu juga kita sebagai teman-teman layak kita juga harus mengingatkan teman-teman itu manfaatnya dari organisasi itu banyak sekali ketimbang mohon ya jadi kalau ke kampus hanya sebatas kuliah ya mahasiswa itu pulang kalau pribadinya kuliah pulang gitu. Jadi berarti kalian kan generasi penerus ya. Jadi kalian juga harus baca organisasi banyaknya manfaat dari organisasi. Mungkin ya kayak kita mengadakan perkara mungkin kayak ini juga kan ini sebuah kegiatan yang sangat positif ya kan, melatih kalian berbicara di sini, terus kalian juga punya pengetahuan tahun baru baik itu olahraga atau kehidupan yang nanti yang sudah rasakan gitu kan. Berbagi cerita, berbagi pengalaman. Siapa tahu kan nanti jadi gambaran Bang Bisma kalau menjadi ketua juga. Terus kalau itu kan ini kalau PJKN itu jangan misalnya bahwa PJKN itu gampang banget. Itu salah banget. Kita tuh bisa misalnya dari atau Bisma atau beda bisa dari presenter kan olahraga atau acara apa kan tidak menutup kemungkinan. Nah, berarti buat organisasi sendiri ya di kampus itu berarti sangat penting lah gitu untuk kemajuan diri kita juga, kemajuan kampus juga, prodi, fakultas. Kalau bukan, nah, kalau bukan kita siapa lagi? Jadi banyak ilmu yang banyak sekali ilmu yang didapat di dalam organisasi. Lebih banyak plusnya daripada minusnya. Nah, betul. Lebih kayak kan kalau yang kuliah pulang kayak ketemu dosen udah pulang. Kan kalau misalkan kita kampus kayak organisasi kayak bisa mengenal sama dosen gitu sama teman-teman yang senior atau yang tingkatan terus sama teman sekolah juga kan kalau hanya sebatas kuliah juga kan belum pasti mengenal dekat ya gitu. Jadi kalau ini ya berpikiran kalau sendiri ya kalau di mata kuliah itu memang itu tentang hanya perkuliahan saja ya tentang kuliah pelajaran. Nah, tapi kalau kita ada di kampus kita bisa belajar dari pengalaman baik di dosen dari senior kita pengalaman mereka tuh udah merasakan gitu udah terjunkan langsung gitu kayak kalau bahasa Sundanya mungkin anak bahasa sampai kayak gimana Oke. Gimana nih di kita sisi dua sekarang ada klik dulu sponsor mau lewat gimana Indonesia, kami di sini menjalin kerjasama.
kesehatan untuk kebersamaan demi mencapai sebuah tujuan. Menjunjung tinggi solidaritas, selalu menerapkan sportivitas, menjadi terampil dan berlaku adil untuk jadi generasi yang berhasil. Fakultas Keguruan, Ilmu Pendidikan, pendidikan jasmani, kesehatan, rekreasi, mendidik generasi menjadi mandiri, memiliki jiwa yang berani. PJKR Universitas Subang membangun masa depan yang cemerlang. PJKR Universitas Subang membangun masa depan yang cemerlang. Serius, ambisius, PJKR maju terus. Serius, ambisius, PJKR maju terus. Oke, balik lagi di episode kedua. Kedua. Nah, ada nih ya kan kita nih akan 20 kan baru lulus SMA lah, baru lulus SMA. Nah kan mungkin ada nih sebagian yang ikut organisasi di SMA-nya, cuma masih ada ragu-ragu gitu, malu takutnya terus gimana gitu, takut salah atau takut apa. Nah, menurut Arifin sendiri nih, ada nggak sih perbedaannya antara organisasi tingkat SMA sama di tingkat universitas atau mahasiswa? Kalau menurut aku tadi mungkin kalau dulu waktu SMA itu sendiri itu paling apa sih organisasi mungkin karena bukan hati mungkin kurang suka. Nah, karena dari dulu juga mungkin latar belakang Siswa biasa saja mengikuti lah ya begitu, jadi belum merasakan organisasi yang ada di SMA atau sekolah ya. Mungkin kalau sekarang tuh saya ya dulu saya tuh nggak ikut berorganisasi waktu SMA, mungkin sekarang tuh lebih maksimal ya. Mungkin kalau pandangan aku sendiri kalau sekilas gitu, kalau organisasi di sekolah itu mungkin hanya ya itu bagus ya untuk jadi udah ada dasarnya mungkin dari SMP-nya itu organisasi kepramukaan, terus ada paskibra, OSIS ya, itu bagus untuk melatih diri individu masing-masing ya, sama kan tujuan organisasi itu mencapai tujuan tertentu sesuai dengan visi-visi yang telah ditentukan. Kalau di organisasi mahasiswa itu mungkin lebih ke ini tuh miniatur sebuah pemerintahan atau organisasi di kampus itu. Kayak kalau ini kan ada presma ya, ada presiden mahasiswa, terus ada menteri-menterinya. Mungkin kalau turun lagi ke fakultas ada gubernur. Mungkin kalau prodi kayak MD itu sebetulnya kayak bupati gitu. Jadi ada garis koordinasi dari bawah sampai ke atas. Itu sama dengan kayaknya itu disebutkan miniatur sebuah pemerintahan itu ada di kampus sebenarnya gitu. Kalau orang di kampus ternama itu udah bagus, mungkin suatu saat orang yang ada di unsur ini bisa bagus gitu, karena itu miniatur pemerintahan kita tuh yang akan melanjutkan regenerasi itu di pemerintahan. Bagus jawabannya dari Anda. Tahan dulu. Mungkin dari peserta dari penonton ada yang tanya ke ADD, kapan lagi coba tanya sama ADD?
Ada nih Ada. dari Fitria Andriani. Iya. Fitri, bisa Fitri. Dari Fitri boleh. Izin bertanya untuk adik-adik nih sebagai kahim. Mungkin pasti ada capek dalam organisasi yang mulai dari anak-anak kegiatannya dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya, apa sih yang membuat adik-adik bisa bertahan sampai sekarang? Apa sih yang bisa bertahan? Aku bertahan. Iya. Ya. Iya. Jadi gini loh, sebelum kita tuh dilantikan ya, kita tuh udah ada sebuah jabatan. Kita tuh tidak main-main loh, kita tuh sebuah jabatannya sampai di atas. Gitu. Jadi kita tuh punya ada ART yang kita harus bisa anggaran dasar rumah tangga. Itu tuh kayak ibaratnya itu tuh kita loh. Kalau bisa diartikan itu sebuah kita itu panduan ketika kita melanggar ada tersebut itu kita sudah itu urusannya karena kembali lagi bahwa segala sesuatu itu kita udah niatkan yang baik kita harus selesaikan meskipun itu mah kalau misalnya ada lelah capek terus teman-teman susah diatur itu semua justru itu merupakan sebuah tantangan gitu supaya oh jadi kan ibaratnya gini loh nggak ada yang hasil yang bagus Jalannya lurus gitu harus ada perjalanan nggak ada tuh jalan lurus banget bagus nggak ada gitu. Untuk mencapai mencapai tujuan yang bagus hasil yang memuaskan cuma ya mungkin harus mempunyai jiwa kepemimpinan jiwa sabar gitu karena jangankan untuk semua cakupannya untuk semua mahasiswa ya untuk di struktur organisasi juga itu tuh pasti ada masalah loh teman-teman jadi harus bisa jangan harus apa ya egonya tuh harus jangan saling ego lah ayo teman-teman kita tuh sama loh tujuannya untuk membangun PJKN ini loh untuk membangun lingkungan ini loh untuk lebih baik jadi egonya tuh disimpan loh gitu jadi ayolah kita tuh satu misi yang udah dicantumkan dari awalnya. Pertanyaannya dia sangat bagus sekali. Nih ada 3 pertanyaan. Saya ini sampai dari Kang Agung Cahyono. Bagaimana cara Kang Dede mengkader anggotanya agar menjadi organisasi yang sehat dan kompak? kader Jadi kalau demisionernya nanti sudah dipegang ya. Jadi gimana caranya untuk mengkader ya mungkin ini juga sebuah tantangan bahwa teman-teman juga kita juga ingat teman-teman bahwa kita juga nggak bisa memaksain bahwa semua mahasiswa itu harus ikut organisasi. Nah, karena kembali lagi pasti ada mungkin ya kendala mungkin dari faktor ekonomi keluarga dan lainnya sehingga tidak bisa meluangkan untuk berorganisasi gitu. Nah caranya mungkin untuk saya pribadi mungkin ada konsentrasian mungkin dari latihan dasar kepemimpinan. Nanti kan itu harus ada latihan dasar untuk menjadi pemimpin itu seperti apa gitu. Meskipun ya ini sempat tantangan juga situasi seperti ini kan. Jadi kita juga agak sulit. Bukannya kita tidak ingin melakukan kanalisasi secara virtual, mungkin ya itu mungkin kurang kenal ya. Mungkin ya mudah-mudahan COVID ini berlalu sehingga kita bisa melaksanakan secara offline gitu karena lebih terasa maka kultur PJKN itu terasa gitu sehingga kita bisa melahirkan kaderisasi terus pemimpin yang baik lagi
Itu Kang Abbas tuh. Itu begini pertanyaan dari Kang Demisioner kan. Aduh, Wow. bergetar. Pasti enggak? Oh, udah. Untuk selanjutnya pertanyaan dari Sandra Irawan. Sandra, bagaimana caranya membuat anak-anak atau generasi muda sekarang yang khususnya di lingkungan kampus tertarik untuk ikut organisasi? Nah, kembali lagi ya bahwa kemarin kan anak-anak 19 nih udah kita mungkin ya masa bimbingan, terus kita kayak kadang lagi gitu ya, bahwa kita tuh mengenalkan bahwa untuk PJKN seperti ini gitu teman-teman. Nah, itu juga kita tuh harus punya leadership, pemimpin di angkatan tersebut, ya orang yang berpengaruh lah, orang yang paling didengar, percaya gitu, sehingga si nilai-nilai organisasi itu sehingga mahasiswa itu ingin gitu mungkin punya panggilan juga ketika ada acara PBKM misalnya buper semua angkatan tidak diajak di jamu, nggak tahu nih bakal pasti kita datang ya udah lihat sebagiannya gini meskipun dia tuh misalnya maaf ya ada kendaraan atau buang atau lain kan kita itu di sini tuh kalau makan semua kan gitu, jadi kekeluargaan loh gitu. Ketika temen yang satu misalnya nggak ada kendaraan yang bunyi lah bisa itu kalau kemauan diri sendirinya udah ada itu rasa cinta bangga PJKN itu udah ada di sini loh. Setiap orang itu pasti punya sifat kepemimpinan ya. Gimana cara kitanya mau nggak malah sifat itu buat lebih baik ke depannya. Lebih ke arah positif ya. Kayak gitu, sekarang mungkin lebih enak kita tuh harus ngobrol setengah biar kena ya. Biar cekap itu. Selanjutnya ada 2 pertanyaan lagi nih nambah nih. Dari Kang Dede Agus Manca. Izin bertanya Kang Dede, sukses dan tidaknya sebuah organisasi dilihat dari segi apanya? Dari segi apanya? Segitiga. Oke, terus saya pengen bicara. Kang senior ya, mungkin kalau menurut saya pribadi suksesnya sebuah organisasi itu ketika kita melahirkan kaderisasi atau regenerasi selanjutnya yang lebih bagus. Itu bukan, ingat ya teman-teman, kita tuh bukan hanya mengadakan sebuah kegiatan saja, tapi kita juga harus mengkaderisasi dalam arti ada nggak sih penerusnya? Mungkin kalau kegiatan gampang sih kalau mengadakan kegiatan menurut saya. Kalau ada uang kita kegiatan jangan. Kalau ada uang gitu. Tapi nah di balik itu kita tuh tidak boleh berpikiran itu tentang uang saja ketika kegiatan. Kita justru belajar bahwa gimana sih cara memanage keuangan. Kegiatan kita memanage keuangan kita manage waktunya juga, terus yang mengatur semua lah ya. Jadi kalau ada menurut saya pribadi suksesnya suatu organisasi itu bagaimana organisasi tersebut bisa melahirkan bibit-bibit atau regenerasi yang bagus untuk melanjutkan untuk tujuan misalnya untuk PJKN yang lebih baik itu ke Kang dari Agus Manca senior. Berarti bisa melahirkan pemimpin yang lebih bagus dari pemimpin sebelumnya. Seperti itu kan. Ya, untuk pertanyaan terakhir nih. Terakhir. Terakhir. Tambah lagi. Izin bertanya tuh, dari Kang Denny Kurniawan. Izin bertanya tuh, bagi-bagi tips dong, bagaimana cara jitu Pak Ketua untuk mendorong anggota dan mahasiswa lainnya untuk aktif berorganisasi.
Jitu, iya. Jitu langsung Shock mungkin ya. Mungkin kalau Kang Dede ini ya mungkin untuk teman dekat saya bertukar pikiran, bertukar pendapat, sama halnya dengan wajib teman apa sih sayur orang pemikiran lah untuk memancarkan suatu permasalahan. Saya tuh suka karena ini justru di dalam organisasi itu tidak hanya satu orang saja, kita harus punya pendapat dari anggota lain. Kemudian kalau ini dan itu lebih meskipun beliau itu ada di badan eksekutif mahasiswa ya kepengurusan, tapi beliau juga sangat tidak melupakan rumahnya sendiri PJKR ini. Nah untuk tips dan triknya mungkin kalau saya itu lebih ke pendekatan secara personal. Jadi saya oh ini tuh orang yang berpengaruh loh di angkatan tersebut, kemudian di angkatan 19 atau 20, oh itu orang yang berpengaruh. Saya tuh ambil orang tersebut, misalnya teman-teman aja kok untuk ikut kegiatan ini. Atau kayak kalau misalnya kita udah tahu, yuk ini cara kita bahasa Sundanya atau kabar gitu, atau mungkin ya kalau misalnya ada langsung cewek biasanya nih, langsung cewek bisa ampun ini gitu. Jadi tips saya tuh mungkin secara personal aja, mungkin lebih dari mungkin dari hati ke hati bisa dikatakan begini loh teman-teman, ini manfaatnya ini lebih dijelasin mungkin secara detail. Itu makanya offline itu lebih sangat berpengaruh ya. Tapi kita juga ya ini loh perkembangan teknologi, kita juga harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Kan kita nggak mungkin loh kita mengadakan misalnya kerumunan, malah itu kan menjelekan kita juga harus ya inilah yang harus kita lakukan. Mungkin ada lagi nih operator cukup ya, luar biasa satu jam tidak terasa juga. Nah jadi begitu teman-teman tentang yang kita hari ini tentang di mahasiswa, khususnya di PJKR. Nah, jadi untuk teman-teman yang belum merasakan atau feeling yang nggak dapat itu belum memiliki PJKR atau yang masih kuliah pulang, cobalah merasakan. Oh gini loh teman saya berjuang di PJKR itu seperti apa. Banyak banget kita juga ngerasain banget manfaatnya. Sehingga gini loh, maksudnya kita pas belum terjun di masyarakat, kita kalau masih sebenarnya dari bahasa, apalagi kalau itu komisan presentasi ya, kan, lo tuh mahasiswa gitu kan, makanya mahasiswa kan ibaratnya harus punya ini udah ada mahasiswa itu kan besar, siswa kan untuk belajar ini itu kalian itu mahasiswa loh, bukan siswa lagi. Jadi ayolah teman-teman untuk regenerasi yang dari angkatan 19, 20 kalian tuh regenerasi kami, karena kami juga nanti kan pada bulan Juli ya kalau nggak salah kita akan turun jabatan, nanti kalian tuh yang menjalankan nahkoda ini mau dibawa kemana? Saya harap yang menahkodai PJKR selanjutnya harus lebih bagus lagi dari periode dari saya dan teman-teman. Pokoknya harus jadi track-nya harus kita sehingga kita tuh bisa lebih SDM itu lebih unggul. PJKR itu harus lebih unggul dari semua ya udah terusnya fakultas lain kita harus lebih unggul. Nah, itu teman-teman. Selain bisa di bidang olahraga, juga bisa di bidang lain. Betul. Nggak itu nggak hanya tentang olahraga ada yang jadi pelatih, ada yang jadi wasit,
ada yang jadi atlet. atlet kayak sekarang kan teman-teman banyak yang atlet Polda, terus ada atlet PON juga. Makanya itu kita tuh bukan hanya sebagai guru doang gitu. Dan Banyaklah sesuai potensi kita. dan itu semua adalah lepas dari Organisasi betul. organisasi di rumah berorganisasi, di masyarakat organisasi, di kampus juga organisasi. Gitu. Makanya ayo berorganisasi. Gerakan ayo berorganisasi. Betul. Ini saya akan gerakan apa berorganisasi? Mungkin bisa jadi. Tapi udah ada lagi pertanyaan. Gak ada lagi gitu kan. Habis Mau dikudahin aja. Bisa bisa ada request lagi. Nggak ada. Udah selesai. Oh iya. Ya mungkin yang terakhir. Semoga ya ini bermanfaat ya. Semua. Mungkin kalau ada kata-kata yang mungkin salah itu kan jangan ya. Ambil yang bagusnya buat yang bisa. Ya mungkin yang terakhir motivasi dari tema hari ini. Motivasi dari tema manfaat dalam organisasi. Terakhir. Terakhir banget. Kira. Biar kita termotivasi juga. Motivasi ya intinya motivasinya kalian tuh harus lebih semangat lagi. Mungkin tidak hanya dalam organisasi, semangat terus kuliahnya harus seimbang ya, harus balance. Terus kalian juga generasi penerus generasi mungkin tidak hanya generasi penerus di himpunan dan generasi penerus di kalian itu generasi penerus bangsa. Jadi mahasiswa kalian itu yang akan mengubah dunia. Mungkin gitu aja sih. Tetap semangat untuk menjalani hari-hari. Tetap jaga protokol kesehatan, jaga jarak, tetap mencuci tangan. Pokoknya PJKR balik. Oke, pemirsa atau teman-teman ataupun anak cutting juga senior. Mungkin cukup segitu dari obrolan santuy kita hari ini. Mudah-mudahan ada hikmah yang bisa diambil ya. Benar kata Rede, ambil yang baiknya. Buang yang buruknya. Terus tetap semangat puasanya beberapa hari ke depan. Semoga puasa kita prinsip tidak terobrolan untuk cowok ya, mungkin cewek sedikit ada tamu. Oke, terima kasih untuk semua rekan-rekan tim Studi PJKR Universitas Subang. Mungkin ada yang dari luar atau dari yang lainnya, dari Bapak Ibu dosen juga. Mohon maaf apabila ada salah kata. Di sini kita ngobrol santuy ya. Kembali lagi di Selasa ya. Rabu. Maaf bahasa akhirnya hari Rabu ya. Cukup sekian Dari terima kasih luar biasa atas semangat kalian. Cukup sekian dari kami pembawa acara dari Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.